Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Arnutami, nomor NIM saya 1501617009. Saya akan memaparkan hasil laporan PKL saya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, judul laporan saya adalah monitoring solar cell di Sekolah Negeri Jakarta Barat. Waktu dan tempat pelaksanaan PKL, nama perusahaannya Dinas Pendidikan DKI Jakarta, beralamat di Jalan Gatot Subroto, nomor Kafling 441, RT 8 RW 3, di daerah Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Ditempatkan di bagian monitoring solar cell atau panel surya. Lama PKL-nya selama 8 minggu atau 2 bulan, dihitung dari 6 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Dinas Pendidikan DKI Jakarta memiliki visi dan misi. Visinya mewujudkan insan Jakarta yang cerdas, berkarakter dan kompetitif, sedangkan misinya yang pertama mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Jakarta, yang kedua mewujudkan pendidikan yang kompetitif untuk menghadapi perubahan, yang ketiga meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan, yang keempat meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan yang kelima penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Tujuan utama ditempatkan PKL di bidang prasarana pendidikan untuk membantu Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendapatkan hasil data monitoring pemasangan solar cell yang sudah dipasang pada tahun 2018 dan 2019 dan tersebar di 5 wilayah Jakarta. Nah, berikut adalah instrumen monitoring solar cell. Dalam pelaksanaannya, monitoring ini dilengkapi dengan instrumen yang bertujuan sebagai patokan data yang akan dilihat secara langsung yang kondisinya bagaimana di lapangan. Nah, instrumen ini isinya ada 6, ada modul surya yang digunakan, ada inverter solar cell, yang ketiga adalah tipe pemasangan solar cell, yang keempat ada sistem proteksi, yang kelima adalah wiring diagram solar cell, yang keenam adalah besar daya produksi dan penghematan biaya. Ini adalah contoh instrumen solar cell-nya. Nah, jenis modul yang digunakan pada proyek ini ada 2, yaitu polikristalin dan monokristalin. Polikristalin ini mereknya G-Sky. Efisiensi pemakaiannya lebih rendah daripada monokristalin. Warna modulnya biru bergaris, ketahanan suhunya lebih kurang efisien daripada suhu tinggi. Nah, dinamakan poli ini karena sel surya tersusun atas beberapa lapisan kristal silikon. Silikon di modul surya polikristalin ini lebih rendah kemurniannya. Selanjutnya adalah jenis modul surya monokristalin. Mereknya sama-sama G-Sky. Kebutuhan airnya lebih sempit atau lebih sedikit ya daripada polikristalin. Efisiensi pemakaiannya lebih besar. Warna modulnya juga warna hitam dan ada titik di tengah. Ketahanan suhunya dapat bekerja lebih bagus di kondisi suhu yang tinggi karena dia memiliki warna hitam yang dapat cepat menyerap energi panas. Nah, modul surya tipe monokristalin ini dibuat dengan silikon yang dibentuk menjadi batangan dan diiris. Karena sel terbuat dari kristal tunggal, elektron yang menghasilkan listrik pun jadi punya lebih ruang untuk menghasilkan atau mengalir. Nah, kemurnian monokristalin ini dapat diidentifikasi dengan warna-warna gelap, seperti warna hitam. Modul surya yang digunakan pada sekolah di Jakarta Barat tercatat ada 5 sekolah, SMPN 219 Kembangan, SDN Semanan 0813 12 14, SDN Kalideres 0813, SDN Cengkareng Timur 14 21 15 16, dan SDN Rawabuaya 0205. Modul surya yang digunakan pada SMP 219 Kembangan ini adalah polikristalin, daya per modulnya 300 WP, banyak modulnya ada 80. Sedangkan yang kedua adalah SDN Semanan ini, modul suryanya polikristalin, daya per modulnya 310, banyak modulnya adalah 80. Yang ketiga adalah SDN Kalideres 0813, modul surya yang digunakan monokristalin, besar dayanya per modul 330 WP, banyak modulnya 75. SDN yang keempat, SDN Cengkareng Timur 1421 dan 1516, modul surya yang digunakan ini adalah polikristalin,
Besar daya per modulnya 325 WP, banyak modulnya ada 80. Yang kelima adalah SDN Rawabuaya 0205, jenis modul surya yang digunakan adalah monokristalin, besar daya per modulnya 330 WP, dan tercatat ada 75 banyak modul. Nah, 1 WP ini setara dengan 3,5 Watt. Jadi, misalkan pada SMPN 219 Kembangan ini, satu modulnya 310 WP, kalau 80 modul ini menghasilkan 310 WP maksimal, berarti 310 WP dikali 80 sama dengan berapa watt. Selanjutnya adalah inverter solar cell. Fungsi inverter adalah mengkonversikan tegangan searah DC menjadi tegangan bolak-balik atau AC, sehingga bisa digunakan ke peralatan listrik di sekolah. Merek inverter yang digunakan adalah ICA Solar. Nah, tipe pemasangan solar cell pada proyek ini adalah on-grid, di mana beban akan disuplai dari 2 sumber, panel surya dan PLN. Untuk sumber panel surya ini menjadi sumber utama, sedangkan sumber PLN ini menjadi backup. Jika beban yang disuplai dari solar cell ini cukup untuk melayani beban yang ada di sekolah, maka akan digunakan sumber dari solar cell saja. Tetapi jika beban yang disuplai dari solar cell ini masih kurang, akan dibantu backup oleh sumber dari PLN. Nah, sistem on-grid ini berbeda dengan off-grid karena tidak memiliki baterai, sehingga pada malam hari atau sedang padam listrik tidak akan bisa digunakan. Proteksi penangkal petir. Tercatat pada 5 sekolah di Jakarta Barat menggunakan proteksi yang sama, yaitu Surya Arrestor level 2 untuk penangkal petir. Surya Arrestor ini adalah mengamankan jaringan kelistrikan dari bahaya kejut listrik. Di saat ada tegangan petir yang masuk ke sebuah jaringan kabel, Surya Arrestor ini akan membuang tegangan lebih akibat dari petir lalu dibawa ke grounding. Nah, proteksi yang kedua adalah DC fuse. DC fuse adalah salah satu komponen penting dalam instalasi solar cell untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kelebihan beban atau korsleting. Nah, jenis DC fuse yang digunakan adalah SRD30, DC fuse 1000 volt, dan 15 ampere. Ini adalah foto DC fuse-nya. Selanjutnya adalah wiring diagram solar cell. Nah, karena sistem ini menggunakan on-grid, maka ada 2 sumber. Sumber yang ada di kanan ini adalah VDP dari sumber PLN, sedangkan sebelah kiri adalah PV ini fotovoltaik atau solar cell. Nah, dari sumber PLN ini dialirkan langsung ke KWH Mutbas atau KWH meter sekolahnya. Sedangkan dari yang sumber fotovoltaik ini dialirkan ke inverter. Sebelum inverter, dibuatlah pengaman DC fuse sebesar 20 ampere. Kenapa 20 ampere? Karena lebih besar dan dibuat 3 string. Nah, dari inverter ini diubah dari DC ke AC tegangannya, dialirkan ke KWH Mutbas, yaitu ke KWH meter sekolah. Nah, dari KWH ini dibagi menjadi 2, untuk ke controller monitor TV dan untuk ke polusi udara. Monitor TV ini digunakan untuk menampilkan hasil dari besar daya produksi solar cell. Lalu dari sumber yang PLN ini dibagi lagi menjadi 2, untuk power supply yang menuju ke polusi udara dan untuk monitor TV. Kenapa ini dibikin 2? Karena jika sewaktu-waktu energi dari solar cell ini tidak cukup, ya, maka akan di-backup oleh sumber dari PLN-nya untuk menyalakan monitor TV dan polusi udara. Selanjutnya adalah besar daya produksi dan penghematan biaya. Nah, dari semua data ini didapatkan dari monitor TV yang terhubung langsung dengan inverter. Dari inverter itu ditarik ke kabel jaringan UTP, lalu masuk ke PC portable yang ada di belakang TV.
Nah, di PC portable itu sudah ada program yang dibuat dari sananya untuk menampilkan hasil dan hasil dari tingkat polusi udara, temperatur suhu yang ada di sekolah, lalu besar produksi daya dari solar cell, dan serta akumulasi penghematan biaya yang dikeluarkan dari sekolah untuk ke PLN. Untuk SMPN 219 Kembangan, daya saat itu yang terukur adalah 4,10 kWh dalam kondisi cuaca terang, penghematan efisiensi biayanya sebesar Rp6.016. Lalu yang kedua, SDN Semanan 0813 1214, daya saat itu terukur 2,50 kWh, kondisi cuacanya tidak banyak sinar matahari, penghematan efisiensi biayanya sebesar 3.668. Ini lebih kecil karena tidak banyak sinar matahari. Nah, yang ketiga adalah SDN Kalideres 0813. Daya saat itu tercatat 1,20 kWh, kondisi cuacanya mendung, penghematan efisiensi biaya yang diproduksi sebesar Rp1.761. SDN Cengkareng Timur 1421 1516. Daya saat itu dimonitor ada 6,90 kWh, kondisi cuacanya terang, penghematan efisiensi biayanya cukup besar sebesar Rp10.124. Yang kelima adalah SDN Rawabuaya 0205, daya saat itu 3,10 kWh, kondisi cuacanya mendung, dan penghematan efisiensi biayanya sebesar Rp4.549. Pada saat pelaksanaan PKL ada beberapa hambatan. Yang pertama adalah susah untuk mengatur jadwal antara mahasiswa PKL dengan vendor atau pelaksana solar cell di sekolahnya. Oleh karena itu, jadi jadwalnya teratur dan dapat menghambat pelaksanaan dalam PKL. Yang kedua adalah monitoring ini baru dilakukan pertama kali oleh perwakilan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang ketiga adalah lokasi yang berbeda-beda dan jauh. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil monitoring selama pelaksanaan PKL, dapatlah kesimpulan bahwa solar cell yang terpasang datanya sesuai dan sudah berfungsi sehingga dapat menghemat pembiayaan listrik ke PLN melalui solar cell yang dayanya diproduksi langsung oleh sinar matahari. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.